kali ini aku pengen sharing nih sama teman-teman tentang gimana sih caranya aku bisa import barang dari Cina. Karena banyak banget nih yang nanya, 18 tahun kok udah bisa sih import barang dari Cina? Share dong ilmunya, share dong pengalamannya. Oke, di video kali ini aku pengen sharing nih sama teman-teman. Tapi sebelumnya aku minta tolong ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Jadi aku di sini nggak ada di endorse dari siapapun. Pertama kalinya aku ya bisa sampai import barang dari Cina itu karena aku mengikuti kelas jagoan import. Nanti kontaknya ada aku letak di bawah ya di description box. Nah, di kelas jagoan import inilah aku belajar bagaimana caranya aku bisa belanja melalui marketplace asal Cina, yaitu aplikasi 1688 dan aplikasi Alibaba. Kemudian, aku belajar nih bagaimana caranya aku bisa menemukan supplier-supplier dengan harga yang lebih murah. Dan aku belajar step by stepnya barang dari Cina itu bisa sampai ke Indonesia. Oh iya teman-teman tahu nggak sih aplikasi 1688 itu apa? Aplikasi 1688 adalah marketplace lokal Cina yang situsnya menggunakan bahasa Mandarin. Jadi ya teman-teman, kalau kita nih mau order, mau belanja melalui aplikasi 1688, maka kita harus menggunakan bahasa Mandarin untuk berkomunikasi nih kepada suppliernya. Gitu ya. Tapi aku sendiri, aku selalu nanya dulu nih sama suppliernya, sama adminnya, bisa nggak sih bahasa Inggris? Kalau dia bilang bisa bahasa Inggris, itu mempermudah kita banget supaya kita bisa lebih mudah nih untuk bertanya-tanya tentang produk yang mereka jual ya. Jadi aplikasi 1688 itu kan marketplace asal Cina. Jadi dia kelihatan seperti Shopee, Lazada, dan marketplace Indonesia juga, cuman menggunakan bahasa Mandarin nih teman-teman. Kelihatan gak sih kalau dari handphone? Kayak gini ya. Kalian bisa lihat detailnya seperti ini teman-teman. Aplikasi 1688 ini memang aplikasi marketplace asal Cina dan menggunakan bahasa Mandarin. Tapi 1688 ini adalah marketplace paling murah ya teman-teman. Makanya banyak nih orang Indonesia yang suka banget belanja melalui aplikasi 1688 dibandingkan aplikasi Alibaba. Tapi ada kelebihan tersendiri dari aplikasi Alibaba. Nanti aku bakalan jelasin aplikasi Alibaba itu seperti apa dan apa sih kelebihannya ya. Si bercerita tentang aplikasi 1688. Aplikasi 1688 ini menurut aku ya tampilannya seperti Shopee banget teman-teman. Karena di sini nanti bakalan ada para supplier yang buat live kayak gitu. Tahu nggak kalau mereka live itu bahasa apa? Ya bahasa Mandarin teman-teman. Jadi aku tuh yang lihat kayak bingung juga, tapi seru karena kita di sini belajar bahasa jadinya ya teman-teman. Terpaksa belajar gitu. Udah gitu ya teman-teman. Di sini aplikasi 1688 ini adalah super lengkap gitu. Tahu nggak baju-baju Korea style kayak gitu teman-teman? Di sini tuh lengkap dan harganya murah. Dan mata uang mereka tuh yuan ya teman-teman. Jadi kalau kita nih mau tahu harga bajunya berapa ya kita harus ubah dulu nih mata uang rupiah kita ke yuan gitu ya. Lalu ya teman-teman, gimana caranya kita mentransfer uang melalui aplikasi 1688 tadi nih? Karena mata uang kita tadi kan rupiah nih, pindah ke yuan. Gimana caranya? Caranya ya teman-teman, kebetulan karena aku ini merupakan murid dari kelas jagoan import, yang membantu kita menukarkan mata uang itu adalah tutor ya teman-teman. Misalnya teman-teman habis belanja senilai 1000 yuan ya kan, maka nanti kita tinggal bilang nih sama tutor habis belanja 1000 yuan, maka nanti tutor kita akan membantu menukarkan ke mata uang Indonesia. Jadi kita tinggal transfer sama tutor kita ya teman-teman. Gitu ya. Ada cara supaya kita mendapatkan supplier yang lebih murah. Pertama nih teman-teman, ketika teman-teman ingin belanja, teman-teman pengen apa? Pengen belanja tas misalnya. Teman-teman bisa cari satu produk tas di aplikasi 1688. Lalu teman-teman melihat di bawahnya itu kan ada kayak toko yang menjual produk yang sama. Teman-teman bandingkan mana harga yang lebih murah. Lalu teman-teman buat di satu kertas. Misal nih, toko A menjual tas harga 50.000, toko B menjual produknya 55.000, toko C menjual produknya 30.000 ya teman-teman. Buat dibandingkan gitu di kertas gitu. Setelah kita tadi udah mendapatkan toko yang kita rasa harganya cocok ya teman-teman, dari mulai harga produk, udah gitu ongkos kirimnya dari Cina ke gudang di Cina ya teman-teman.
karena stepnya itu banyak. Ketika kita sudah menemukan nih supplier yang kita rasa pas, lalu kita melakukan transaksi jual beli, maka barang tadi itu tidak langsung dikirimkan suppliernya itu ke alamat rumah kita di Indonesia. Tidak seperti itu teman-teman. Makanya nanti toko yang di Cina itu ya, supplier Cina itu akan meminta alamat kita yang ada di Cina gitu teman-teman, bukan yang ada di Indonesia gitu. Makanya nanti produk kita itu akan dikirim ke gudang yang ada di Cina dulu. Nama gudangnya Gudang Guangzhou Cina ya. Dari Gudang Guangzhou Cina itu akan mengirim lagi barang kita sampai ke Indonesia. Pengiriman untuk di Indonesia sendiri itu ada dua opsi teman-teman. Ada pengiriman nih melalui udara dan ada pengiriman melalui laut. Pengiriman melalui udara itu ongkos kirimnya biasanya lebih mahal ya, tapi 20 hari insya Allah udah sampai ke Indonesia. Sedangkan pengiriman melalui laut ya, itu ongkos kirimnya lebih murah, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama kalau menurut aku. Karena kita membutuhkan waktu 40 hari bahkan lebih. Kemarin aku udah hampir 2 bulan teman-teman baru sampai ke rumah. Tapi ya namanya kita pengiriman melalui laut, kita nggak tahu ya gimana keadaan laut itu gimana. Lalu teman-teman, ketika barang kita tadi udah sampai nih di Jakarta, sampai di Jakarta Pusat, nanti tutor akan mengirim lagi barang kita itu ke rumah. Jadi step by stepnya itu panjang banget untuk bisa mendapatkan barang import yang kita inginkan. Next teman-teman, aku pengen bicara tentang Alibaba. Kebetulan aku sendiri nggak ada pengalaman belanja melalui aplikasi Alibaba, tapi aku dengar bahwasannya barang-barang di aplikasi Alibaba itu biasanya lebih mahal. Dan ketika kita ingin belanja di aplikasi Alibaba itu ada batasan gitu teman-teman. Kita harus belanja itu harus jumlah yang besar dibandingkan dengan aplikasi 1688. Kalau di aplikasi 1688 itu kita bisa belanjanya itu dengan modal kecil gitu, karena kita belinya barangnya sikit-sikit itu boleh. Sedangkan kalau tadi di aplikasi Alibaba kita harus belanja itu yang seperti jumlah besar, seperti kontainer-kontainer gitu teman-teman. Nih teman-teman, Alibaba itu ya merupakan perusahaan e-commerce yang berdiri sejak tahun 1999. Pertama kalinya didirikan oleh Jack Ma. Saat itulah Alibaba menjadi salah satu di antaranya banyak e-commerce yang berhasil nih ke kancah global. Alibaba juga merupakan situs yang sudah diakses sampai ke 190 negara. Jadi, aplikasi Alibaba ini merupakan aplikasi yang sudah global dibandingkan aplikasi 1688. Kalau aplikasi 1688 tadi itu hanya situs Cina gitu ya, belum global, makanya bahasanya masih menggunakan bahasa Mandarin. Sedangkan di aplikasi Alibaba itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat mempermudah kita untuk melakukan transaksi jual beli teman-teman, karena udah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan itulah pengalaman aku gimana sih step by stepnya aku bisa import barang dari Cina sampai ke Indonesia ya. Buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen ataupun bercita-cita menjadi seorang importir juga. Tapi karena tadi dengerin aku terlalu panjang ya step by stepnya, teman-teman mungkin bisa order lewat aku. Nanti aku bisa bantu order melalui guru aku ya gitu teman-teman. Kalian bisa DM aja sih mungkin kalau teman-teman pengen bertanya gimana. Sebelum aku mengakhiri video aku, mungkin nih teman-teman ada yang pengen order tas import aku, kalian bisa langsung aja ordernya lewat Shopee aku ya. Nanti linknya aku letak di description box. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian juga sukses. Semoga nih kalian bisa jadi seorang importir yang kalian inginkan. Aku selalu berdoa kita semua selalu diberikan Allah kesehatan. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum Besti.